Apa kabar semua? Luar biasa. Wah, saya sangat teruja hari ini karena ada keluarga besar saya dari kampung, ya, Uncle Joseph, ya, dengan keluarga anak-anak dan menantu dia, Anti, ada bersama dengan kita hari ini. Terima kasih karena melawat kami di sini. Terima kasih Uncle. Ini adalah keluarga besar kami dari kampung. Dan begitu juga dari Anda yang pertama kali datang beribadah bersama kami sangat gembira dapat bersama-sama dengan Anda. Kami harap supaya Anda terus bersama dengan kami untuk melayani bersama, bertumbuh bersama-sama di gereja ini. Kami keluarga besar, welcome everyone. Kami mengalu-alukan kedatangan kita semua. Haleluya. Di Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan untuk diri kita semua. Ya, mungkin banyak keluarga-keluarga kita atau jemaat kita yang bercuti karena ini long weekend, percutian yang begitu panjang sepenuh hari Lebaran, ya. Puji Tuhan, tapi kita hari ini dapat datang bersama-sama di dalam ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Bapa, kami bersyukur karena kami dapat datang di rumah-Mu pada pagi hari ini untuk menyembah Raja kami, untuk menyembah Tuhan kami yang hidup. Kami boleh saja berada di tempat lain, karena bercuti, tapi karena kami telah memilih untuk berada di rumah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang fresh, yang segar yang Tuhan ingin berikan kepada kami secara personal, sesuai dengan keperluan, sesuai dengan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami secara personal. Jangan izinkan seorang pun di antara kami yang akan pulang dengan tangan kosong, tapi setiap kami yang hadir pada hari ini akan dijamah Tuhan, akan dikuatkan Tuhan. Yang susah akan dihiburkan, yang sakit akan disembuhkan. Kami akan mendapat perkenanan-Mu ya Tuhan pada hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Hamba manusia yang biasa. Tidak lebih daripada mereka yang duduk mendengar. Tapi suara-Mu ya Tuhan yang kami mau mendengar melalui hamba. Urapi bibir mulut hamba-Mu. Segala persiapan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Jadikan hati kami seperti tanah yang baik, yang siap menerima benih firman-Mu. Karena segala sesuatu akan berakhir, segala sesuatu akan berubah, segala sesuatu akan berlalu. Tapi hanya firman Tuhan yang tetap, yang hidup, yang dapat mengubah dan membebaskan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Katakan kepada orang kiri kananmu, siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Ya, mulai hari ini dan beberapa minggu yang akan datang kita akan mendengar tentang perkongsian dari siri Living Commitment. Ini akan mengajar kita tentang hal-hal yang praktik, yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Yaitu hari ini saya akan mulakan dengan siri yang pertama, yaitu tentang Sabat. Katakan bersama saya, hari Sabat. Siapa pernah dengar tentang perkataan ini? Sabat, hari Sabat. Semua kita pasti dengarkan. Tapi persoalannya sama ada kita paham ataupun tidak, kita mengikut ataupun tidak. Itu soalan yang kedua kan. Tapi hari ini saya objektif ataupun tujuan saya supaya setiap kita kembali dari tempat ini nanti kita mengerti sedikit sebanyak apakah itu hari Sabat. Ya. Are you ready? Ya, haleluya. Nah, sebelum saya secara personal ya, saya harap supaya di akhirnya nanti kita boleh menjawab beberapa soalan di sini. Contohnya, apakah itu hari Sabat? Ya, dari mana asal-usul hari Sabat? Perlukah saya melaksanakan, perlukah saya memelihara hari Sabat hari ini? Apakah manfaat Sabat itu kepada saya? Ya, adakah itu relevan untuk gereja hari ini? Kita sudah berada di gereja perjanjian baru. Ya, kita sudah berada di gereja anugerah. Adakah masih kita perlu merayakan ini? Ya, sebelum saya mulakan, saya ingin kongsikan pengalaman saya secara personal, secara pribadi. Dan saya bertobat di hadapan Tuhan dan saya mengaku di hadapan Tuhan, saya selalu lalai dan gagal di dalam memelihara hari Sabat. Biasanya kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pastor, hari Isninlah hari Sabat kami. Ya. Di mana hari di mana kami berehat, di mana saya
rehat dari rutin saya dan sebagainya. Tetapi setelah pandemik, PKP itu telah merosakkan hari Sabat saya. Di mana banyak meeting diadakan pada hari Senin. Jadi saya mulai belajar untuk mencari waktu yang sesuai. Tidak semestinya hari Minggu pasti tidaklah, sebab hari Minggu itu hari yang peak day bagi saya, pelayanan. Ya, jadi bilakah hari Sabat? Nah, kita akan belajar hari ini. Dan sebelum saya teruskan, saya kongsikan pengalaman saya secara personal. Di mana pada tahun 2014, saya dan keluarga mengambil keputusan untuk ambil 1 tahun Sabat. Sabbatical leave kalau bahasa Inggris ya. 1 tahun Sabat. Yaitu berhenti daripada pelayanan penggembalaan. Saya waktu itu pelayanan di SIB. Ya, pada tahun 2014. 1 tahun. Apa saya cakap 1000 kah? Minta maaf ya. 2014 ya, 2014. Dan ada sesuatu kejadian yang terjadi yang memaksa saya untuk melakukan hal demikian. Yaitu pada tahun 2013 ada satu kejadian yang telah melanda keluarga kami. Itu abang saya dan kakak ipar saya meninggal dunia karena eksiden. Ya, kamu tahu, saya selalu ceritakan itu. Dan itu merupakan satu tamparan yang begitu hebat bagi kami secara keluarga, ya, dan saya secara personal. Dan untuk pendekkan cerita, saya tekad, saya berdoa dan ya saya tanya Tuhan apa yang saya harus buat. Dan Tuhan katakan kamu harus balik. Saya take my bag, kami balik. Semua keluar anak-anak saya pindahkan mereka sekolah 1 tahun kami berada di kampung. Dan disitulah Tuhan mengajar saya tentang Sabat. Dan selama 1 tahun itu saudara, 2014 itu adalah tahun yang paling luar biasa yang saya tidak pernah alami selama ini. Saya tidak perlu setiap hari setiap minggu sediakan khotbah karena tiap hari minggu ya. Dan pelayanan seperti itu, saya boleh tidur dengan nyenyak. Dan pelayanan ada juga, ya saya dijemput khotbah dan buat KKR dan sebagainya. Dan pada masa yang sama pada 1 tahun itu saya juga melanjutkan sekolah saya, sekolah teologi saya di dalam master. Bagaimana saya melakukan semua itu? Ya, dan 1 tahun itulah Tuhan mengajar saya tentang banyak hal. Pada 1 tahun itulah saya banyak melihat mukjizat Tuhan. Saya banyak melihat kesembuhan terjadi. Bahkan pemulihan terjadi dalam keluarga kami. Ya. Apa yang kami sembunyikan selama ini dalam keluarga kami, itu semua Tuhan bongkarkan semua. Tuhan selidiki hati kami dalam 1 tahun itu. Wow, saya sangat rindu itu karena saya telah memilih untuk kalau dalam istilah kita hari ini cuti ya. Tapi Sabat ini saudara lebih daripada cuti ya. Kita akan lihat nanti. Dia melebihi daripada cuti. Ya. Dan itu ada satu pengalaman yang luar biasa bagi saya. Dan apa yang terjadi selepas saya cuti, ya 1 tahun, ya sebelum itu banyak orang bertanya kepada saya, Pastor bagaimana kamu survive? Saya ambil cuti 1 tahun tanpa gaji, ya. Adalah saving saya sedikit, 1 tahun cuti tanpa gaji, bagaimana saya boleh survive? Banyak orang telepon saya, mentor saya telepon, bagaimana kamu survive? Saya cakap tidak tahu. Saya ada 5 orang anak. Bagaimana mau kasih makan mereka ini? 1 tahun cuti. Saya dan istri tidak pandai bercucuk tanam. Kami sudah bercucuk tanam di belakang rumah kami. Kebetulan kami bercucuk tanam itu pada musim panas, pada musim kemarau. Tidak jadi, timun yang sebenarnya seharusnya besar macam ini, jadi besar-besar nih. Terung yang seharusnya begini besar, dia macam ini besar. Maklumlah tidak ada pengalaman kan. Karena saya habiskan masa saya di Semenanjung Malaysia ini, di bandar. Ya, tidak ada pengalaman untuk bercucuk tanam. Pergi ladang pun, pergi menuai pun tidak boleh. Ya. Kami berusaha. Ada pastor datang, Pastor, kamu buat bisnis inilah. Ini produk, kami tolong kamu beli produk ini, kamu tolong jual. Saya berusaha buat tidak boleh juga. Karena I'm not trained, saya bukan businessman. Saya tidak pandai berniaga. Ada yang datang, Pastor kamu buat begini, mereka concern sebenarnya. Karena bagaimana kami boleh survive kan? Tanpa bergaji 1 tahun. 5 orang anak, 1 istri, 7 orang makan, bagaimana boleh survive? Ya,
Saya terus terang, saving saya tidak banyak, saudara. Kalau saya sebut mungkin ada yang pengsan. Bukan pengsan karena banyaknya. Tapi saudara dan saudari yang saya mau katakan di sini adalah mukjizat Tuhan. Saya mengalami mukjizat Tuhan yang luar biasa. Karena saya mengalami. Dan saya hari ini kami balik pelayanan saudara dan kami join DMC. Wow, itu telah mengubah perception saya tentang pelayanan. Itu telah mengubah diri saya, attitude saya, sikap saya terhadap pelayanan. Pelayanan saya sebelum itu saudara dengan berbanding selepas saya melalui satu sabat itu saudara, 1 tahun, 1 year sabbatical leave itu sangat-sangat mengubah saya. Amin. Jadi begitu penting dan itu sebabnya saya begitu yakin apabila berbicara tentang sabat, I'm still not very good in it, tapi saya sangat yakin, saya sangat passionate karena ada sesuatu yang kita pelajari dari sabat. Amin. Haleluya. Nah, kita teruskan. Nah, apakah sabat itu saudara? Nah, saya simpulkan sabat itu dalam 3P. Katakan bersama saya 3P. Ya, supaya kita senang ingatlah. Kita bermula daripada P yang pertama itu penciptaan. Katakan bersama saya penciptaan. Ya, di dalam Kejadian 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat berkata, demikianlah diselesaikan penciptaan langit dan bumi serta segala isinya. Setelah Allah siap menyelesaikan kerja penciptaannya, pada hari ketujuh itu dia pun beristirahat daripada segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah dia beristirahat daripada segala kerja penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi ketika diciptakan. Rupa-rupanya saudara, sabat itu, istirahat itu adalah di dalam penciptaannya Tuhan. Itu sudah bermula sejak di dalam penciptaannya Tuhan. Nah, manusia diciptakan pada hari yang keberapa? Pertama, 7. Hari yang keberapa? Hari yang ke-6. Nomor 6 itu adalah nomor manusia. Ya. Hari yang ke-6. Nah, waktu Tuhan menciptakan itu bukan random ya. Segala sesuatu yang Tuhan buat itu ada rancangannya. Ada perancangan Tuhan. Nah, hari pertama diciptakan, semua diciptakan, dan hari yang terakhir, itu hari yang ke-6, diciptakan manusia. Berarti saudara dan saudari, dia sudah sediakan segala sesuatu yang manusia perlukan untuk hidup. Dan baru diciptakan manusia. Dan Tuhan berbicara, Allah berhenti pada hari yang ketujuh bukan berarti dia sudah keletihan, waduh penat. Allah tidak pernah penat. Amin. Dia adalah Allah. Tapi kenapa dia berhenti pada hari yang ketujuh dan memberkati ciptaannya? Bukan berarti penciptaannya berhenti di situ saudara. Yes, dia sudah menciptakan segala sesuatu. Tetapi dia sudah mempercayakan ciptaannya kepada manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengannya. Untuk dikelolakan. Berarti saudara dan saudari, saya dan Anda ada di dalam karya penciptaannya Tuhan. Amin. Kalau kita lihat sejarah manusia, tamadun manusia sampai hari ini. Kenapa kita boleh terbang pergi sana sini, ikut kapal, ikut besi yang ya berat kan? Kalau ikut akal manusia boleh kan besi terbang? Besi terapung di lautan. Teknologi hari ini saudara luar biasa. Ya. Manusia bukan manusia yang menciptakan semua ini. Manusia tidak pernah mencipta. Ya. Tuhan yang menciptakan hikmat. Dan manusia hanya mengelola. Dan manusia hanya menemukan itu. Hikmat Tuhan. Dalam penciptaan manusia. Dengar baik-baik. Waktu Tuhan menciptakan manusia. Dia memberikan kuasa dan otoritas. Dia memberikan otoriti kepada manusia untuk beri nama kepada setiap makhluk-makhluk yang diciptakan. Amin. Dan pada hari yang ketujuh dia katakan kamu harus rehat. Dan itu adalah patterns yang diciptakan untuk manusia. Rest itu, sabat itu diciptakan untuk manusia bukan untuk Allah. Dia menyatakan itu supaya manusia akan mengikuti sampai hari ini saudara. Dengar baik-baik. Kalau kita kerja satu minggu, 7 hari dalam 1 minggu saudara. What's going to happen to you? Rhythm hidup kita akan berubah.
Dan you will never recover. Kita tidak akan dapat kembali kepada apa yang seharusnya kita kembali. Betul? Ada orang hari ini saudara yang tidak boleh berhenti bekerja. Bekerja saja 7 hari dalam 1 minggu. Adakah yang seperti itu? Jangan angkat tangan. Ya. Jadi hati-hati saudara. Dan banyak, saya tidak tahu tentang kerja yang lain ataupun kerjaya yang lain. Tapi saya tahu sedikit tentang saya, tentang kerja saya ataupun kerjaya saya sebagai seorang pastor. Kamu tahu dikatakan pekerjaan yang paling banyak burn out adalah salah satunya adalah pastor. Saya tidak mau menakut-nakutkan kamu bagi kamu yang ada panggilan mau jadi pastor, tidak. Jadi pastor itu luar biasa. Haleluya saudara. Dan haleluya. Ya. Dan dikatakan dalam riset baru-baru ini lebih kurang 4.000 ke 5.000 pastor resign every year. Wow, kamu harus berdoa untuk pastor kamu. Ya. Kenapa saudara? Salah satu sebabnya adalah karena pastor tidak pandai ambil sabat, tidak pernah menggunakan sabat, tidak pernah rehat. Ya, baru-baru ini kami ada pertemuan pastor-pastor dari beberapa gereja. Kami katakan, pembicara kami katakan, oh iyalah, I know lah, all the pastors all busy. Dan saya singgung kawan saya katakan, it's a bad word. Itu bad word, jangan kita gunakan itu. Pastor busy. Saya tidak mau digelarkan pastor yang busy, ya. Apalagi digelar sebagai busybody. Wah. Semua mau tahu tentang hal-hal orang lain. Apalagi dalam sosial media, pastor cek semua. Ya, saya mau terus terang dengan kamu di sini, jangan kamu risau. Pastor tidak akan cek kamu punya semua. Tuh, ya. IG kamu lah, apa semua lah. Ya. Saya tidak ada masa untuk itu semua. Ya. Nah, my point is, bahwa Tuhan menciptakan kita. Kita lihat ayat ini, dia katakan setelah Allah siap menyelesaikan kerja penciptaannya pada hari keberapa? Hari ke-7. Dia pun istirahat daripada segala pekerjaan. Dia istirahat maksudnya dia sudah menyelesaikan karya pekerjaannya dan dia mempercayakan manusia untuk meneruskan, bahkan mengelola, mengurus semua ciptaannya. Wow, berarti saya dan Anda ini terlibat di dalam penciptaan dan karya penciptaannya Tuhan. Amin. Luar biasa kan? Nah, itu yang pertama saudara, bahwa Sabat itu sudah ada di dalam rancangannya Tuhan. Yang kedua adalah perintah. Katakan bersama saya, perintah. Perintah itu termaktub di dalam ke-10 hukum ataupun 10 perintah, the 10 commandments. Dan itu adalah perintah yang keempat. Ya, kita akan baca ayatnya. Keluaran 20. It's okay. Okay, it's okay. Iklan sebentar ya. Bagi Anda yang di online, dia tidak tahu ya, it's okay. Oke, pandangan Anda ke sini. Nah, P yang kedua adalah perintah dan ini adalah termaktub dalam 10 hukum Allah, ya. 10 hukum Allah itu pentingkah? Pentingkah itu untuk kita hari ini? Nah, kita ada clue hari ini bahwa Sabat itu adalah perintah yang keempat. Nah, kita lihat ayatnya dalam Keluaran 20, 8, 10. Ingatlah hari Sabat dan jagalah kesuciannya. 6 hari lamanya engkau harus bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Pada hari itu jangan melakukan pekerjaan apapun, baik kamu, anak lelakimu, anak perempuanmu, hamba lelakimu, hamba perempuanmu, haiwanmu, maupun pendatang yang ada di kotamu. Wow. Ini adalah perintah. Hukum, kalau dalam bahasa Indonesia ya. Perintah yang non-negotiable. Yang tidak boleh ditarik-tarik. Oh, ini saya ikut, ini saya tidak ikut, tidak. 10 hukum itu masih relevan
dan masih penting untuk kita hari ini, saudara. Amin. Nah, Keluaran 31:15 juga berkata, hendaklah pekerjaan dilakukan selama 6 hari? 6 hari. Tetapi hari ketujuh ialah hari Sabat, hari istirahat penuh yang suci bagi Tuhan. Maka sesiapapun yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pasti dihukum mati. Wow, dahsyat loh. Dahsyat kan? Hukuman mati. Wow. Jadi it is an offense. Adalah hukuman melanggar hari Sabat adalah hukum mati. Wow. Oh, baru hari ini saya dengar pastor, kalau tidak melakukan Sabat itu hukumannya mati. Wow. Jadi kita semua ini mati, hukum mati ini kita tidak melakukan Sabat. Saya percaya hari ini saudara, kita tidak terus mati kalau tidak melakukan hukum Sabat kan. Apatah lagi kita melakukan dosa kan. Oh, kita tidak mati terus ya. Karena firman Tuhan berkata hukuman mati adalah, upah dosa adalah maut. Tapi apa yang terjadi? Slowly, gradually, perlahan-lahan kita akan mati rohani saudara. Sehingga kita tidak lagi dapat berkoneksi dengan Tuhan kita. Kita akan lihat itu lebih dalam nanti. Yang ketiga adalah pembebasan. Katakan bersama saya, pembebasan. Pembebasan ataupun freedom from burden ya. Freedom from burden ataupun pembebasan dari perhambaan ya. Kita lihat ayatnya dalam Ulangan 5 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Saya akan baca. Peliharalah hari Sabat dan jagalah kesuciannya seperti yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu. 6 hari lamanya kamu harus bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Pada hari itu jangan melakukan pekerjaan apapun, baik kamu, anak lelakimu, anak perempuanmu, hambamu yang lelaki maupun hambamu yang perempuan, lembumu, keldaimu maupun haiwanmu, juga pendatang yang ada di kotamu. Dengan demikian hambamu baik lelaki maupun perempuan dapat beristirahat sama seperti kamu. Wow. Ini luar biasa. Dalam ayat yang seterusnya, ayat ke-5, Ulangan 5 ayat 12 dan ayat ke-15. Ingatlah bahwa kamu pun pernah menjadi hamba di tanah Mesir, tetapi Tuhan Allahmu telah membawa kamu keluar dari sana dengan tangan yang perkasa dan lengan yang terhulur. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan kamu untuk memelihara hari Sabat. Wow. Sabat itu sebenarnya saudara bukan beban. Untuk melakukan memelihara Sabat itu bukan beban sebenarnya, tapi itu adalah satu pembebasan daripada perhambaan. Waktu umat Israel di Mesir, pada waktu mereka berada di Mesir sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka kerja dari hari Isnin sampai hari 7. Tidak ada istirahat bagi mereka. Musa, Tuhan gerakkan hati Musa melihat penderitaan, perhambaan yang terjadi. Perhambaan maksudnya saudara, mereka tidak ada hak. Bukan sejak mereka tidak ada hak, mereka tidak ada rehat. Bayangkan kita kerja, kita bukan mesin ya. Kalau mesin pun kalau tidak berhenti direhatkan pada rosak. Betul? Ya. Apatah lagi manusia. Nah, waktu Musa datang kepada Fir'aun meminta supaya mereka dikeluarkan dan diizinkan kembali ke tanah asli mereka, Fir'aun tambah lagi kerja. Fir'aun tambah lagi beban mereka untuk bekerja. Ya, kita boleh lihat sejarah itu bagaimana. Nah, orang yang tidak pandai cuti, tidak pandai rehat dalam 1 minggu itu, saudara, sebenarnya kita sedang di dalam perhambaan. Diperhambakan oleh pekerjaan kita. Kita tidak pandai ambil masa untuk berehat. Kita tidak pandai ambil masa untuk beristirahat. Nanti kita akan belajar apakah maksud Sabat itu dalam kehidupan kita hari ini. Kita akan lihat nanti. Tapi ingat saudara, saya tinggalkan bersama dengan kita hari ini. Ada 3 arti umum. 3 arti utama Sabat itu. Apa? Pertama apa tadi? Penciptaan.
Itu dimulakan dalam penciptaan. Itu ada di dalam DNA kita. Itu ada di dalam sistem kehidupan kita. Itu ada di dalam kehidupan kita. Kita langgar itu saudara, kita akan mati. Kita lihat tadi itu adalah hukum. Itu adalah perintah. Ya, hukumannya mati sebenarnya saudara. Itu berbicara tentang apa? Karena apabila kita melanggarkan hukum penciptaan kehidupan kita, nature hidup kita ini saudara, kita kerja work. Ya, kita akan akhirnya mati nanti. Ya, saya baru mendengar berita dari teman saya gereja Isabi tempat saya pelayanan dulu, pastor yang mengambil tempat saya di sana. Saya dengar dari kawan saya, pastor kamu tahukah, pastor ini sudah, dia tidak tahu, dia sehat, dia lebih kurus dari saya, dia lebih slim dari saya. Do you know what pastor? Sekali dia pergi cek, jantung dia blok 90%. Anytime kalau dia buat kerja yang berat, yang melibatkan jantung, dia akan boleh pergi dengan. Tapi dia nampak sehat di luar. Saya tidak mau hakimi dia, mungkin dia tidak, saya tidak mau hakimi itu seperti itu, saudara. Tapi saya cepat-cepat refleksi dalam kehidupan saya. Apa yang boleh terjadi dengan kawan saya ini, boleh terjadi dengan saya. Dan biasanya, selalunya, kenapa penyakit semua ini datang hari ini, saudara? Mungkin kamu masih muda, kamu, wah pastor saya kerja 24 jam, tidur hanya 2 jam, 3 jam saja. Wah itu bahaya bagi Anda. Karena kita sudah melanggar sistem penciptaan yang Tuhan ciptakan dalam hidup kita. Amin saudara. Saya apabila saya meningkat umur saya 40 tahun, saya mulai tahu, saya sudah mulai ada penyakit. Ini tinggilah. Ya. Dan saya mulai secara conscious dengan sengaja saya mulai memperhatikan kesehatan saya. Apa yang P yang kedua? Perintah. Itulah perintah. Yang P yang ketiga adalah pembebasan. Nah hari ini saudara saya mau Anda tangkap ini bahwa melakukan sabat itu saudara adalah sebenarnya membebaskan kita daripada perhambaan pekerjaan. Amin. Apalagi dunia digital hari ini pekerjaan kita bawa ke rumah. Dulu saudara saya tidak mau bawa pekerjaan saya ke rumah. Tapi saya tidak ada pilihan karena PKP, karena COVID inilah yang saya sudah katakan dengan anak saya, kita mau off saja inilah Unify, kita tidak mau kerja lagi di rumah. Because it's not good for me, I know. Masa saya harus beristirahat, masa saya harus semua itu mengganggu kan? Nah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah makna sabat ini bagi Anda hari ini? Siapakah di antara kita hari ini yang mendengar firman Tuhan ini untuk pertama kali dia mendengar khotbah tentang sabat? Ada? Kamu sudah selalu dengar? Selalu dengar? Oke, puji Tuhan. Kita mau belajar hari ini saudara, apakah arti sabat, memelihara arti sabat dalam kehidupan kita. Pertama, sabat itu adalah berkat, bukan beban. Katakan bersama saya, berkat bukan beban. Haleluya. Nah, dalam Markus saya mengambil satu kisah ini dalam Markus 2 ayat yang ke-23 sampai ke-26. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan melalui ladang gandum. Para muridnya mulai memetik bulir gandum. Kemudian orang Farisi berkata kepada Yesus, "Lihatlah mereka melakukan sesuatu yang dilarang pada hari Sabat." Yesus menjawab, "Tidakkah kamu membaca apa yang dilakukan oleh Daud semasa dia dan mereka yang berada bersamanya kekurangan dan kelaparan? Dia masuk ke rumah Allah sewaktu Abiatar berjawat sebagai imam besar, lalu makan roti persembahan, meskipun perbuatan itu dilarang karena hanya imam dibenarkan makan roti itu. Daud juga memberikan roti itu kepada mereka yang ada bersamanya." Dan di sini ada satu kisah yang dicerita ulangkan oleh dalam Injil Markus tentang Yesus sedang bersama dengan para muridnya, mereka berjalan melalui satu ladang itu gandum, dan itu pas kata orang hari Sabat, dan mereka sementara mereka masih berjalan, mereka petik-petik bulirnya. Dan mereka membuka dan mulai makannya.
Dan orang Farisi, karena orang Farisi dan Saduki ini adalah orang yang begitu ingin memelihara Taurat, termasuk Sabat. Ini adalah satu hal yang sangat dipeliharakan. Ya, apa yang terjadi? Dan Yesus melihat mereka, dan Yesus menggunakan contoh Daud. Pada suatu masa dulu, Daud bersama dengan gerombolan, dengan kumpulannya, ya mereka kelaparan. Dan mereka tahu bahwa di dalam rumah Allah ada makanan. Tetapi pada waktu itu ada bread, ada roti yang boleh dimakan sebenarnya. Tapi pada waktu itu tidak ada roti yang boleh dimakan. Roti persembahan saja yang ada. Dan itu hanya setelah itu dipersembahkan kepada Tuhan, hanya imam saja yang dapat memakan. Yang hanya dibenarkan untuk makan roti itu roti persembahan. Tapi imam membenarkan Daud dan kumpulannya memakan roti itu. Saya akan jelas itu nanti kenapa. Markus, dalam ayat yang seterusnya, ayat yang ke-27, Yesus menambah, hari Sabat diwujudkan untuk manusia, bukan manusia diwujudkan untuk hari Sabat. Jadi anak manusia jugalah Tuhan atas hari Sabat. Wow. Yesus sedang membawa audiensnya, pembacanya, untuk mengerti apa arti Sabat itu yang sebenarnya. Dan di sini saudara, daripada teks ini, daripada Markus ini kita melihat bahwa Yesus di atas Sabat. Ini berbicara tentang apa saudara? Ini bukan karena apa kita melakukan hari Sabat itu sebagai satu legalism, sebagai satu hal yang harus dibuat. Ini tidak boleh dan itu buat. Saya tidak tahu kamu di sini. Waktu saya masih kecil, masih remaja, saya masih ingat. Kalau di kampung dulu hari Minggu itu saudara tidak boleh buat apa-apa. Hari 7. Ya. Kalau hari Minggu petik buah pun tidak boleh. Saya tidak tahu kamu membesar dalam tradisi seperti itu. Bikin mancing pun tidak boleh. Saya suka memancing. Ada rumah kami dekat dengan sungai. Bikin ambil pucuk ubi pun tidak boleh. Itu hari Minggu dilarang. Kami kalau jalan nampak buah jambu di tepi jalan, saya masih ingat itu. Oh, ini hari Minggu tidak boleh ambil. Kalau ada sudah yang masakan boleh ambil sudah. Oh, ini hari Minggu tidak boleh ambil. Legalism. Ya. Tapi itu bukan berbicara tentang legalism hari ini saudara. Yesus berbicara bahwa bukan berbicara ini boleh dan itu tidak boleh. Karena Yesus sudah datang, dialah yang berada di atas Sabat. Ini berbicara tentang apa? What does it mean to us today? Ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, itu yang lebih penting daripada legalism. Kalau kita datang hari Minggu, setiap hari Minggu pun kita baca Alkitab, kita berdoa 24 hari jam pun kita berdoa, kita lakukan ini, kita memberi orang makan, kita buat semua yang religious ataupun Kristen Alkitab tuntut kita lakukan saudara. Tapi kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, kita tidak personal dengan Tuhan, ataupun nama kita sebagai orang Kristen, ya kita mengaku kita sebagai orang Kristen, tapi kita tidak ada personal hubungan dengan Tuhan, itu tidak bermakna sama sekali saudara. Amin. Apa yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah personal relationship with God. Kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh menangis di hadapan Tuhan, kita boleh berbicara kepada Dia, kita boleh mendengar suaranya Tuhan. Apabila Tuhan menegur kita, tadi waktu kita penyembahan tadi pun Tuhan tegur saya. Tuhan sentuh hati saya saudara. Ya. Hubungan yang diutamakan. Yang kedua adalah Sabat diwujudkan untuk manusia. Sabat itu bukan untuk Tuhan. Sabat itu kita beristirahat, itu kita mengambil masa untuk berehat itu saudara, itu udah baik untuk kita, amin. Sabat itu lebih daripada cuti ya, kalau kita cuti lagi balik kita kepenatan lagi, penat. Betul? Bagi kami yang banyak anak ini, dulu kalau kami bercuti, kalau kami balik anak-anak mereka pulang mereka segar, wah karena dalam perjalanan pergi 2-3 jam itu mereka tidur, balik lagi 2-3 jam tidur. Oh, bapak ada yang kepenatan sampai rumah perlu 1 hari lagi mau rehat. Istri lagi duduk, wah rehat di situ ya. Tapi sekarang saya kasih dia kerja, ya. Pergi saya drive, balik kamu drive. Sabat itu adalah God's gift to us.
Jadi ambil masa. Tidak semestinya hari Minggu puji Tuhanlah karena pada Konstantinopel dulu pada 321 AD diistiharkan bahwa hari ke-7 itu adalah hari bercuti. Sampai hari ini kita mewarisi tradisi itu Konstantinopel. Sampai hari ini kan kita bercuti kan? Haleluya, puji Tuhan. Tidak semestinya kalau di Israel orang Yahudi hari ini bukan hari Minggu itu hari Sabat mereka, tidak. Malam hari Jumat itu permulaan Sabat mereka. Hari Jumat. Saya pernah ke Israel, saya pernah melihat itu hari yang kelima. Hari ke-6 itu is not a good place to walk around. Karena kedai tutup, semua tutup. Apa yang mereka buat? They gather together. Family mereka gather together. Dan mereka ini priest, mereka pergi ke temple, mereka berdoa. Mereka berdoa. Mereka mengambil masa itu untuk bersekutu dengan keluarga. Mereka mengambil masa itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bukan hari yang Sabat itu saja untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi tidak ada artinya karena mereka mau mensyukuri. Karena ada tema, ada motivasi mereka melakukan itu. Mereka mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Ya, Sabat is a God gift to you. Tapi banyak kita tidak pandai menggunakan Sabat ini, saudara. Itu sebabnya banyak di antara kita. Itu sebabnya banyak kami pastor ini ya. 4.000 ke 5.000 setiap tahun pastor gulung tikar. Please pray for me. Please pray for your pastor. Do you pray for your pastor? Kalau kamu belum berdoa untuk pastor, kamu bertobat kamu hari ini. Pastor kan pastor yang berdoa untuk kami. Kami tidak pernah berdoa, pastor berdoa untuk kami. Siapa cakap kamu pastor yang boleh berdoa? Ya. So we need your prayer. Okay? We need your prayer. Kadang-kadang karena masalah jemaat, kami tidak boleh tidur malam. Terbangun kadang-kadang malam. Tidak boleh tidur. Ya. Sabat adalah pembebasan dari hamba kepada pekerjaan dan pembebasan daripada beban pekerjaan. Jangan menjadikan pekerjaan itu sebagai yang mengikat kita. Sehingga banyak yang membuat alasan tidak mau datang ke gereja karena pekerjaan. Kita di Malaysia ini kita harus tahu hak kita sebagai pekerja. Kita ada hak sebagai orang Kristen, kita ada hak untuk datang. Saya mau pergi gereja. Kalau kita insist sebenarnya saudara tidak ada law. Setahu saya lah. Ya, yang boleh menghalang kita untuk melakukan kewajiban agama kita. Kalau ada law yang menghalang itu saudara, itu adalah universal law. Karena itu hak saya terhadap agama saya. Tapi banyak anak-anak muda hari ini karena bekerja hari Minggu itu adalah hari yang peak day. Sehingga mereka tidak mau berani untuk bertanya. Ya. Nah itu yang pertama, ini baru pertama ini ya. Ya, yang kedua adalah Sabat itu adalah ibadah dan penyembahan. Katakan bersama saya, ibadah dan penyembahan. Nah, apabila kita berbicara tentang Sabat itu bukan duduk diam, tidur. Tidur itu baik ya, karena is part of it, part of the creation. We need to sleep. Kita perlu rehat, betul? Bukan saja tidur tapi good rest, good sleep. Dalam Markus 3 ayat 1 dan 4 berkata, kemudian Yesus masuk ke Sauma, di situ ada seorang yang lumpuh sebelah tangannya. Ada beberapa orang coba mencari alasan untuk menuduh Yesus. Oleh itu mereka menguasai Yesus sama ada dia menyembuh orang itu pada hari Sabat. Yesus berkata kepada orang yang lumpuh sebelah tangannya itu, berdiri, marilah ke depan. Kemudian dia menyoalkan orang itu di situ, manakah yang boleh dilakukan? Kita lakukan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan atau membinasakan nyawa. Tapi semuanya berdiam. Nah kita lihat di sini saudara apa yang Yesus lakukan. Kalau kita lihat dari segi law-nya, dari segi legalismnya, Yesus melanggar Sabat karena dia mengerjakan. Dia bekerja. Kalau di dalam daftar hukum Taurat ada 39 jenis pekerjaan yang disenarai yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Termasuk memetik buah. Ya, itu sebabnya tadi teks yang kita belajar. Termasuk memetik buah, bekerja ataupun memasak. Nah orang Israel kalau mereka pada hari Sabat itu mereka masak awal-awalnya. Ya, termasuk memasak. Itu dianggap pekerjaan.
Tidak boleh lakukan. Nah kalau legalismnya, nah di sini Yesus karena dia adalah Yesus, karena dia Allah di atas Sabat, dia menentang, dia bukan menentang, dia sedang membawa pengertian Sabat ini lebih dalam lagi. Dia katakan manakah yang lebih baik, berbuat baik atau berbuat jahat pada hari Sabat, menyelamatkan ataupun membinasakan nyawa. Saudara-saudara yang saya kasih nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu cerita yang sangat famous ya. Saya banyak kali ceritakan ini tentang Eric Liddell. Ya, Eric Liddell adalah seorang pelari pecut, sprinter yang terkenal. Dan dia dilahirkan di China karena dia adalah lahir daripada keluarga missionary yang pada awal-awal dulu diantar ke China, dan dia dilahirkan di sana dan mereka balik ke England. Dan Eric Liddell adalah seorang pelari, ya. Dan dia terpilih untuk berlari acara 100 meter sprinter pada Olimpik 1924. Dan Eric Liddell ini adalah dia lahir dalam pelayanan dan dia membesar dalam pelayanan dan dia punya komitmen. Dan dia adalah lahir daripada keluarga ataupun satu denominasi ataupun satu kumpulan Kristen yang dipanggil Puritan. Puritan ini adalah daripada Katolik dulu, mereka menentang, mereka keluar daripada Katolik dan mereka membangun satu pelayanan yang baru ya, di Church of England pada masa itu ya, pada awal-awal 17 abad ke-17 ke-18. Ya, dan dia punya tradisi yang mengamalkan Sabat, ya, hari Minggu itu Sabat, dan do nothing else except di gereja, menyembah Tuhan, melayani. Dan ini Olimpik. Ini acara Olimpik yang terbesar, yang termasyhur di seluruh dunia kan. Kalau kita menjadi dipilih untuk mewakili Malaysia untuk Olimpik, wah, kamu balik kamu terus dapat datu. Kalau apalagi kamu dapat emas. Tapi setakat ini belum ada yang dapat emas kan? Belum ya, perak saja kan? Nah. Apa yang terjadi saudara, dan dijadwalkan sprinter itu acara 100 meter diadakan pada hari Minggu. Eric Liddell awal-awal katakan, I'm not going to run. Saya tidak akan lari. Marah, di dalam akhbar, dalam newspaper mereka mengutuk dia. Eric, ini kan negara, kan bukan membawakan negara ini sekali saja. Ini kan one in your lifetime. Tapi Eric Liddell tetap bertahan, dia katakan, no, I'm not going to do that. Apa yang terjadi karena ini masa mau dekat-dekat sudah mau berlari, ini sukan ini dijalankan. Somehow mereka ada satu acara yang sesuai untuk dia, itu 400 meter, dan itu dijadwalkan pada hari Senin, pada hari weekend. Dan mereka tanya kepada Eric Liddell, kamu bolehkah? Dan ini bukan acara favorite dia. Dalam masa yang singkat mereka train dia untuk 400 meter. And you guess what? Apa yang terjadi? Dia menang. Dan karena Eric Liddell dia tidak confident untuk lari 400 meter. Karena itu bukan acara favorite dia. Tapi sebelum dia berlari, ada seorang memberi dia satu keratan. Di dalam keratan itu ada bertulis, honor God and God will honor you. Dan dia waktu dalam perjalanan dia pergi berlari itu, dia sempat melihat itu. When you honor God and God will honor you. And guess what? Apa yang terjadi? Karena dia honor God, tidak berlari, tidak mengambil ya acara 100 meter itu. Tuhan honor dia. Dia berjaya dan dia menang 400 meter. Nah, saya mengambil cerita ini, this is one of my favorite story karena ini berbicara tentang radical belief. Ya, hari Minggu. Dia boleh kan? Apatah lagi kita karena kerja saja kita sudah kompromis. Oh, tidaklah. Ya. Ataupun ada juga orang hari ini Kristen hari ini, tapi tidak ada yang di sini ya. Ya mau pergi gereja itu kan ikut feeling. Saya happy hari ini, saya pergilah. I don't feel like going to church today lah. Saya tidak tahu lah, saya tidak mau menghakimi kita. Tapi kira-kira apa yang Tuhan pikir ya? Oh, you don't feel like going to church today ya. Kalau Tuhan kita balikkan, kalau Tuhan katakan, I don't feel like blessing you today. Yang ketiga, yang terakhir, arti Sabat adalah masuk peristirahatannya. Entering into his rest.
masuk di dalam peristirahatannya. Ini ayatnya dalam Ibrani 4 ayat ke-6 dan 8. Memandangkan sebilangan manusia pasti masuk ke dalam peristirahatan. Betulkah? Susah betul mau jawab, baca ini. Tolong saya, peristirahatan. Oke. Itu. Dan mereka yang terlebih dahulu mendengar perkabaran Injil tidak masuk disebabkan mereka ingkar. Nah, jadi orang, ayat yang ke-6, orang yang ingkar maksudnya tidak mau mendengar, tidak mau menerima Injil, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak dapat masuk peristirahatan. Ya. Is rest. Bahasa Inggris senang sedikit pendek, rest. Ayat yang ke-7, maka dia menetapkan satu hari lain dalam firman-Nya kepada Daud. Hari ini, setelah sekian lama yaitu hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Dalam arti kata lain ke-7 berkata bahwa dia memberikan kita peluang. Katakan bersama saya, peluang. Untuk hari ini, dikatakan this day, hari ini, yang menurut Daud. Karena kita lihat bahwa Yesus adalah lahir daripada jalur keturunan Daud. Ya, ayat yang ke-8. Andainya Yosua telah memberikan istirahat kepada mereka, Allah tidak akan berfirman kemudian tentang satu hari itu. Nah, dia connect lagi dengan sejarah tentang Yosua. Karena Yosua yang membawa bagi orang Israel, mereka pikir pada waktu itu masuk ke tanah perjanjian itu adalah peristirahatan mereka, that's it. Itulah final destiny mereka, that's it. Karena Yosua yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, bukan Musa. Kalau itu yang terakhir kata Ibrani, dan tidak ada lagi satu hari. Nah, kita lanjutkan lagi dalam ayat yang ke-9. Oleh itu masih ada, katakan bersama saya, masih ada. Masih ada peristirahatan. Betulkah? Ada lagi, sekali lagi, peristirahatan Sabat. Wow. Untuk siapa? Umat Allah. Ayat yang ke-10, orang yang telah masuk ke dalam peristirahatannya juga telah berhenti daripada pekerjaannya. Sebagaimana Allah telah berhenti daripada pekerjaannya. Jadi, marilah kita berusaha masuk ke dalam peristirahatannya itu supaya jangan ada yang gagal karena mengikut contoh mereka yang ingkar. Ini berbicara tentang apa, saudara? Percaya. Yesus sudah lahir, Yesus sudah mati, dia sudah bangkit. Amin. Baru 2 minggu yang lalu kita merayakan tentang Paskah ya. It is done, it is finished. Tapi kalau hari ini kita sudah mendengar, kita banyak kali mendengar, tapi kita masih ingkar, saudara. Kita tidak akan mati, ya, kita tidak akan masuk. Nah, Sabat yang ketiga ini berbicara tentang the final rest with God, living with God. Sabat itu adalah Kristus, saudara. Dalam Kolose 2:14 dan 16 yang ke-17. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Dia telah memasukkan hukum-hukum bertulis yang telah menghimpit dan menghalang kita. Dia telah mencabutnya dan memakunya pada salib. Oleh itu, janganlah siapapun menghakimi kamu tentang makanan atau minuman, hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Segala ini hanya bayang-bayang perkara akan datang, sedangkan yang nyata ialah Kristus. Sabat is all about Christ. Amen. Sabat is about Christ. Nah, apabila kita melakukan Sabat, apabila kita memelihara Sabat, itu adalah Kristus. Dia tidak akan pernah bercanggah dengan firman-Nya, saudara. Dan kita melakukan Sabat bukan karena legalism. Karena itu adalah berbicara tentang dia. Ada satu cerita tentang cerita ini. Pada suatu hari ini pada winter, pada musim sejuk. Dan seorang pastor dengan seorang anak lelaki yang berumur 11 tahun. Mereka selalu pergi ke neighborhood mereka, perumahan jiran-jiran mereka bagi trek. Apa trek? Risalah kecil tentang Injil. God loves you, dan ada cerita tentang Injil. Dan pada hari itu sejuk, sangat sejuk pada waktu. Cuaca yang begitu sejuk.
Dan anak ini berkata kepada bapaknya, Daddy, I'm ready now, let's go. Mari kita pergi, saya ready. Bapak dia cakap, no. Sangat sejuk di luar sana, I'm not going. Bapak dia pastor ya. Dan anak ini yang umur 11 tahun ini katakan bapaknya, but Dad, orang kan perlu dengar berita baik tentang Yesus. Dia katakan begitu, Dad, people need to know about God. Even on a rainy day, even on a cold day. Walaupun dalam keadaan sejuk, orang mau perlu dengar. Bapaknya diam sejenak, dia katakan, well, son, are you really want to do this? Outside there is really cold. Yes, anak dia cakap. Tidak jauh juga. Bapak dia berpikir sekejap, oke lah. Bapaknya bagi dia trek di sela-sela kecil itu dan anak ini pergi. Karena itu sudah kebiasaan mereka pergi ke neighborhood mereka. Anak ini pergi ke dan sampai satu trek tinggal. Satu lagi risalah tinggal. Anak ini sudah mau pulang. Dan dia sedang mencari rumah-rumah yang dia belum pernah pergi dan dia mau hand that last track. Dan matanya tertuju pada satu rumah yang begitu sunyi, tertutup rapat pintunya dan dia pergi. Dia pergi ke rumah itu, dia ketuk. Ketuk. Tidak ada orang keluar. Karena bagi dia ini adalah yang last. Dia tidak mau pergi tempat lain lagi, ketuk-ketuk lagi. Tidak ada yang buka, dia ketuk-ketuk lagi, tidak ada yang buka. Kemudian dia mulai berjalan. Waktu anak ini mulai berjalan, dia terpikir, let me try one more time. Dia balik lagi ke rumah itu dan dia mengetuk lagi. Dia mengetuk sekali tidak, dia mengetuk dua kali tidak, mengetuk ketiga kali. Tiba-tiba pintu itu terbuka. Kek. Dan seorang wanita tua keluar dari rumah itu. Dia katakan, what can I do for you, son? Anak itu katakan, I have this for you. There's one more left. Satu saja tinggal. I want to give this to you. Flyer lah itu, risalah. Dan ibu tua itu dengan happy diambil. And you know what? The next Sunday, pada hari Minggu yang kemudiannya, bapaknya berkhotbah di depan. Dan setelah dia berkhotbah, dia memberi masa. Dia terasa dia perlu memberi masa untuk memanggil siapa-siapa yang boleh membuat kesaksian. Dan dikatakan, siapa di antara kamu yang you have something to share, kamu ada testimony yang kamu kongsikan. Tidak lama dia bercerita, wanita tua itu bangkit dan dia maju di depan dan bercerita. Dia katakan, dia mulai bercerita. Dia katakan begini, nobody in this church know me. Tidak ada satu orang di sini kenal saya. Bahkan di dalam sekitar jiran kita pun tidak ada orang yang kenal saya. I am quite new. Dan sejak suami saya meninggal beberapa tahun yang lalu, hidup saya semakin murung, hidup saya semakin jahat, semakin dan saya I don't want to mix with people. Saya tidak mau bergaul dengan orang dan saya selalu menyendiri. Tapi pada hari yang lalu, pada hari ini dikatakan, it was so cold outside. Dan saya sudah tekad untuk membunuh diri. Saya sudah memasang tali gantung dan saya sudah berdiri di atas kursi. I was about to let the chair. Dia katakan, tiba-tiba saya terdengar ketukan. Dan saya mendengar ketukan itu semakin keras. Dan tiba-tiba ketukan itu hilang. Dan saya naik balik lagi dan saya mulai mengikat dan saya mau membunuh diri. Dan dalam pikiran saya kalau dia mengetuk lagi mungkin dia akan consider untuk membuka. Tapi akhirnya tiba-tiba bunyi lagi, pintunya diketuk. Dan dia buka ikatan gantungnya di lehernya dan dia turun. Dia katakan for the last time lah, sebelum saya mau bunuh diri saya mau tengok apa yang sedang mengetuk. Dan dia buka pintu dan melihat. Dia katakan, I saw an angel, a child angel. Dengan matanya yang bersinar-sinar, dia katakan dengan senyumannya yang luar biasa. Dan anak itu berkata,
Dia memberikan saya satu risalah kecil. Dan anak itu katakan, God loves you, Jesus loves you. Dan dia pergi. Dan saya membelek dan saya membaca semua apa yang ditulis di dalam risalah itu. Dan hari itu, saat itu, saya memberikan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak jadi gantung diri. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan itu sebabnya saya datang hari ini. Waktu dia menceritakan itu, pastor itu datang memeluk dah. Mereka menangis. Dan pastor itu membawa ibu itu kepada anaknya yang umur 11 tahun. Dan mereka menangis. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita sudah banyak hal yang kita boleh pelajari di tempat ini. Dari cerita ini. Sabat itu berbicara tentang percaya. Katakan bersama saya percaya. Karena kepada siapa kita percaya itu adalah kepada Yesus yang akan memberikan kehidupan kepada kita saudara. Setiap kali kita mengambil waktu untuk bersama dengan Tuhan Yesus saudara. Dia akan memberi jaminan dan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita menjalani kehidupan hari ini. Saya tidak tahu hari ini saudara apakah beban yang kita alami. Apakah cerita kita. Mungkin engkau sudah katakan I want to throw the towel lah. Saya sudah mau give up. Tapi kita mau respon pada petang hari ini. Matius 11:28 berkata, marilah ke sisiku wahai semua yang jerih lelah dan memikul beban berat. Aku akan memberi kelegaan. Setiap kali kita mengambil sabat kita saudara. Sabat itu berbicara tentang kelegaan. Kalau saya mau bertanya kepada kita, siapa di antara kita di sini yang keletihan, kepenatan, kelelahan? Saya boleh yakin banyak di antara kita angkat tangan, termasuk saya sendiri. Apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini saudara, is not kekayaan uang ringgit yang banyak-banyak. Karena kalau kita mati nanti itu tidak akan kita bawa pergi mana-mana. Tapi what you need today, apa yang kita perlukan hari ini saudara adalah kelegaan. Amin. Apa yang kita perlukan hari ini adalah pembebasan daripada diperhambakan oleh pekerjaan kita. Saya suka dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan perkataan rest. I will give you rest. Dia akan memberikan kita peristirahatan. Amin. Dalam Mazmur 37 saya minta pemusik untuk ambil tempat di depan. Mazmur 37, 3 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukan kebaikan. Tinggallah di tanah ini dan berpeganglah kepada kesetiaannya. Ada saya garis bawahi di sini, saya ada highlight di sini. Kata kerja yang sangat penting di sini sudah percayalah. Tinggallah. Rest. Sabat itu berbicara tinggal di dalam hadirat Tuhan. Berpegang kepada firman-Nya, berpegang kepada kesetiaannya. Ayat yang keempat, cari kebahagiaan di dalam Tuhan. Karena kebahagiaan tidak boleh kita dapat di mana-mana. Hanya di dalam Tuhan saja kita dapat menemukan kebahagiaan yang tulen, yang sejati. Kebahagiaan dan kesenangan dunia ini hanya sementara saja saudara. Maka dia akan menunaikan hasrat hatimu. Ayat yang kelima, serahkanlah jalan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Dia akan menyatakan pembenaranmu seterang cahaya dan keadilanmu seterang matahari tengah hari. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau akhiri dengan satu cerita lagi, boleh? Seorang misioneri di Amerika yang ditugaskan untuk menerjemahkan bahasa asli di salah satu bahasa asli di Afrika. Dia sudah menerjemahkan sampai kepada Injil Yohanes. Ada satu perkataan yang sangat susah untuk diterjemahkan dalam bahasa lokal. Itu adalah perkataan believe ataupun percaya. Setiap kali dia sampai ke perkataan itu dia berusaha untuk mengelak gitu. Karena tidak ada di dalam local konteks itu perkataan yang sesuai. Waktu dia struggle, ada satu waktu ada seorang kena di Afrika, bukan seperti kita di sini yang kereta sudah boleh jalan yang ya boleh
kemudahan yang begitu baik. Ada seorang yang ditugaskan untuk membawa satu message ke kampung itu, di mana pastor itu, pendeta itu sedang melakukan pekerjaan pelayanan menerjemahkan. Dia datang di tempat itu dan dia berlari dan dia membawa satu message untuk disampaikan kepada orang kampung. Karena perjalanan pelarian yang begitu jauh dan memenatkan, melelahkan. Dia sampai juga akhirnya dan waktu itu dia sudah terbaring, dia kelelahan, keletihan. Dan dia tidak dapat bercakap dengan baik karena begitu letih, begitu penat. Dan dia dalam bahasa aslinya, waktu dia terbaring dan terlihat itu saudara, dia mulai bercakap bubble, perkataan dia keluar sedikit-sedikit. Dan akhirnya pastor ini, pendeta ini datang kepada orang yang coba mendengar message-nya, apa yang disampaikan. Dan salah satu kalimat yang dia katakan begini. Dia katakan begini, saya sudah tidak bermaya dan tidak berdaya lagi. Saya ingin menaruh segala beban saya di sini. Dan mereka menempatkan dia di satu ayunan, tempat dia berbaring seperti dalam gambar di belakang, kamu lihat di screen. Dan waktu itu dia begitu keletihan. Dan dia katakan kalimat ini, dia katakan, saya sudah tidak berdaya lagi. Saya ingin menaruh segala beban saya di sini. Waktu pendeta ini, pastor ini mendengar kalimat itu, dia katakan, yes. Inilah pengertian, inilah arti percaya yang sedang dia cari dalam bahasa lokal itu. Kemudian dia dapat menyelesaikan penerjemahan dalam bahasa lokal. Karena dia sudah menemukan arti percaya itu. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk percaya dengan benar, pertama-tama kita harus mengakui bahwa kita orang yang berdosa dan tidak dapat melakukan apa-apa untuk menyelamatkan diri kita. Pertama, perkara yang harus kita lakukan bahwa kita merasakan kita tidak mampu untuk meneruskan hidup kita ini. Karena kita tahu, mungkin kita berada dalam keadaan yang begitu letih dan lelah dan tidak bermaya dan tidak berdaya lagi. The good news is that bila kita datang di dalam sabat kita saudara, kita merehatkan hidup diri kita, jiwa roh kita, pikiran kita di dalam hadirat Tuhan. Itu sebenarnya artinya percaya. Kita sedang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena the best place ever to be is in the arm of our Savior. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Mari kita mengambil kesempatan ini untuk merenungkan dan meresponkan firman Tuhan. Mari tutup mata kita, duduk diam sejenak di hadapan Tuhan. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Yes, Lord. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari saya mengajak kita untuk kita berdiri bersama-sama. Mari kita ambil masa untuk ini, untuk meresponi firman Tuhan. Bersekutu denganmu, Bagaimanakah sabatmu selama ini saudara? mati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita nyanyikan sama-sama sebagai doa kita. Kita menyatakan betapa kita perlukan hadirat Tuhan. Untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Padaku rasa tenang hatiku. Kau
sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu jadikan ini sebagai doa kita. bersekutu Kami ingin dan kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. menikmati Masuk di dalam sabat rest, hadiratmu. masuk di dalam perhentian, Biarkan masuk di dalam peristirahatan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kau dalam hidup. Karena sabat itu bukanlah beban, Sungguh itu adalah sukacita, bersamamu. itulah kekuatan, itulah kemerdekaan, kebebasan. Untuk kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. ku Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu Inilah kerinduan kami Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh selamanya Tuhan, selamanya dalam hadirat-Mu kami aman, kami tenang, kami tenang. Inilah kerinduan hati kami Tuhan Yesus, untuk senantiasa masuk di dalam sabat rest, dalam perhentian, dalam peristirahatan bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan di sana ada kekuatan, ada pembaharuan, ada pemulihan, ada kuasa.
ada kehidupan, ada kebebasan, ada kemerdekaan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami lalai di dalam memelihara sabat kami. Mungkin kami melakukannya sebagai satu legalism, ataupun kami langsung tidak memperhatikan, langsung tidak memelihara sabat. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Itu sebabnya banyak di antara kami sakit, banyak di antara kami yang lelah, banyak di antara kami yang mau quitting, banyak di antara kami yang mau meninggalkan pekerjaan ataupun tidak mau melakukan apa-apa. Banyak di antara kami yang mau give up. Banyak di antara kami Tuhan yang kepenatan, burn out. Karena kami telah melanggar sabat. Kami telah melanggar apa yang Tuhan telah tentukan. Karena sabat itu adalah untuk kami. Sabat itu untuk manfaat kami. Oleh Tuhan pada tengah hari ini Tuhan Yesus, kami mau kembali kepada sistem penciptaan-Mu ya Tuhan. Kami mau kembali dan kami mau katakan yes Lord. Mulai hari ini Tuhan kami mau memelihara sabat. Karena sabat is not for you Lord, it is for us. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan untuk teguran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami hari ini. Sebentar ini Tuhan kami akan pulang, kami akan keluar dari tempat ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tapi satu hal yang kami ingat bahwa sabat itu adalah tentang Yesus. Tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tentang masa kami bersama dengan Tuhan dimanapun kami berada. Karena above all, it is all about you Jesus. Above all, it is all about you. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi, angkatlah tanganmu dan terimalah doa berkat. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih kurnia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melebihi segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang akan memelihara hatimu dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua anak-anak Tuhan yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya.